Bismillahirrohmanirrohim. Kemarin saya telah jelaskan 5 hal agar saudara-saudara sekalian kenal dulu siapa dan bagaimana saya, karena banyak yang mengkaitkan keributan Habaib dan keluarga Wali Songo ini dengan saya. Namun sebelum melanjutkan, ada satu hal lagi yang juga harus difahami oleh saudara-saudara sekalian, yaitu terkait umat Islam Indonesia pada umumnya yang sebagian terseret oleh arus keributan itu. Seperti yang kita ketahui, umat Islam Indonesia hampir semuanya terpecah dalam 2 kelompok besar akibat politik. 2 kelompok itu bukan hanya saling berseberangan, melainkan kerap saling menyerang. Bahkan masing-masing menjuluki lawannya dengan nama yang tidak baik, yaitu cebong dan kadrun. Namun, kebiasaan sejarah adalah membuang kesan buruk pada nama yang sudah terkenal, sehingga saya rasa sekarang ini cebong dan kadrun sudah tidak lagi identik dengan nama 2 hewan, tapi identik dengan 2 kelompok besar kubu politik di Indonesia, maka saya pun akan menyebut mereka dengan cebong dan kadrun. Dan perlu dicatat, bahwa, secara politik, sejak awal saya tidak pernah bersama cebong dan tidak pula bersama kadrun. Sejak awal saya melihat persaingan politik antara cebong dan kadrun memang tidak sehat. Masing-masing dari mereka lebih mengedepankan suuzon dan tidak mau berdiskusi secara langsung. Apalagi pengikut mereka di kalangan bawah, mereka suka mencaci kubu lawan dan tidak peduli siapa yang mereka caci, bahkan walaupun ulama sepuh. Anehnya, tokoh bahkan ulama di tiap kubu tidak ada yang menghalangi pengikutnya untuk mencaci. Bahkan ada yang malah ikut mencaci. Saya sendiri sering menjadi sasaran suuzon. Ketika saya merayu agar cebong tidak terlalu kasar pada kadrun, saya pun dianggap lebih membela kadrun. Ketika saya merayu agar kadrun tidak terlalu kasar pada cebong, saya pun dianggap lebih membela cebong. 10 tahun terakhir ini saya merasa kurang laku sebagai penceramah, karena saya tidak membela salah satu kubu dengan terang-terangan. Seandainya saya punya rekaman ceramah berapi-api mencerca cebong, pasti saya akan laris diundang kadrun. Atau sebaliknya, seandainya saya punya rekaman ceramah berapi-api mencerca kadrun, pasti saya akan laris diundang cebong. Semakin pedas mencerca semakin laris pastinya. Menurut saya, Indonesia belum pernah mengalami kebobrokan akhlak separah ini. Saudara-saudara bisa lihat tulisan-tulisan saya pada masa-masa kampanye, saya selalu bilang, bahwa selama rakyat Indonesia akhlaknya bobrok dan saling mencaci, maka jangan harap Allah akan menganugerahi negeri ini dengan pemimpin yang baik dan kuat. Percuma mati-matian berjuang mengusung calon pemimpin yang diyakini baik, kalau caci maki dibiarkan berlangsung. Nah, berangkat dari mendarah dagingnya suuzon di 2 kubu itu, apapun yang dilakukan cebong tidak ada benarnya di mata kadrun, demikian juga apapun yang dilakukan kadrun tidak ada benarnya di mata cebong. Kesalahan kecil menjadi amat besar sekali di mata lawan. Ibarat salahnya hanya 1 tapi dinilai salah 10 dan harus dihukum seberat-beratnya. Misalnya hanya salah dalam bab etika tapi dianggap salah dalam bab akidah. Mestinya cukup dihukumi sul adab, tapi dihukumi kafir. Satu lagi, terkadang kritiknya benar, namun disampaikan dengan nada marah, sehingga lawan pun menerimanya dengan rasa kesal. Entah siapa yang memulai, setiap kubu membangun narasi dan pandangan yang diperjuangkan. Misalnya cebong menganggap kadrun anti-NKRI dan merusak citra Islam rahmatan lil alamin. Sedangkan kadrun menganggap cebong pro pemerintah zalim dan merusak Islam dengan liberalisasi. Di tiap kubu cebong dan kadrun itu ada banyak orang soleh yang lugu, mereka hanya mendukung karena meyakini kebenaran yang diusung oleh para pemimpin masing-masing. Dan saya menjadi kasihan pada orang-orang yang hatinya tulus itu, ketika lawan kubu menyerang dengan cacian. Makanya saya sering berkata pada setiap kubu, jangan caci orang-orang soleh di kubu lawan kalian, mereka hanya memperjuangkan apa yang mereka yakini. Seorang tokoh yang sudah dicap cebong atau kadrun akan disorot perkataannya dalam hal apapun, walaupun bukan terkait politik. Ingatlah wahai ulama cebong, bahwa ketika kalian direndahkan oleh pengikut ulama kadrun, itu karena kalian diam saja ketika pengikut kalian menghina ulama kadrun. Kalian juga wahai ulama kadrun, ketika kalian direndahkan oleh pengikut ulama cebong, itu karena kalian diam saja ketika pengikut kalian menghina ulama cebong. Teruskan saja hal ini berlanjut, bermimpilah untuk mendapat pemimpin baik dan kuat. Allah tidak akan pernah mengabulkan mimpi siang bolong kalian. Nah, sekarang kita mulai memasuki pembahasan, yaitu terkait keributan Habaib dan keluarga Wali Songo, sebuah keributan serius antar 2 kelompok, di mana kubu Habaib rata-rata dipenuhi dengan kadrun, dan kubu keluarga Wali Songo rata-rata dipenuhi dengan cebong. Apa yang diributkan? Hanya masalah nasab yang sebenarnya sangat sederhana. Sederhana sekali. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Malik, manusia itu bisa dipercaya atas pengakuan nasabnya. Kenapa masalah ini menjadi sulit? Karena cebong sulit mempercayai kadrun, dan kadrun sulit mempercayai cebong.
Ketika sebagian cebong mengaku keturunan Wali Songo, maka Kadrun serta-merta mendustakannya. Cebong pun marah, kemudian balik mendustakan nasab sebagian Kadrun yang mengaku keturunan Nabi. Mendustakan nasab orang itu ada aturannya. Ini masuk bab qazaf, sama dengan qazaf zina. Pengadilan Islam akan meminta pihak yang mendustakan agar membawa bukti, bukan pihak yang didustakan. Kalau tidak bisa membuktikan, maka yang mendustakan akan dihukum seperti qazaf zina, yaitu hukum cambuk 80 kali. Makanya aneh kalau yang mudah mendustakan nasab orang itu malah berstatus ulama. Masak ngaji kitab fikih gak hatam jadi ulama. Baiklah, mari kita ingat-ingat, sejak kapan kegaduhan gara-gara nasab ini mulai panas. Menurut saya mulai menyebarnya statement Gus Fuad Pleret, yang kemudian ditanggapi oleh Habib Bahar bin Sumit. Saudara-saudara sekalian pasti tahu di mana kubu masing-masing mereka, jadi saya tidak perlu malu-malu untuk menyebut Gus Fuad adalah cebong, dan Habib Bahar adalah Kadrun. Dari sini kita sudah paham, kenapa masalah kecil menjadi besar, yaitu karena masalah ini diangkat oleh cebong dan Kadrun. Namun ada kronologi yang mesti diketahui oleh semua orang. Bagaimana bisa statement Gus Fuad itu kemudian mengarah pada bab nasab, padahal beliau tidak menyinggung soal nasab sama sekali. Sudah saya jelaskan di awal, bahwa Habaib atau Rabito Alawiyah memang pernah berkonflik dengan keluarga Wali Songo, tahun 2005. Waktu itu yang mencuat hanya nama saya saja, dan sempat ada yang menfitnah bahwa saya hanya mengarang nasab anggota saya, seolah-olah hanya saya yang mengaku keturunan Wali Songo. Sehingga ketika sekarang ribut di medsos dan banyak kiai angkat suara mengaku keturunan Wali Songo, ada yang menelpon saya dengan berkata, sekarang terjawab apa yang dulu dituduhkan pada antum. Yakni terbukti bahwa kiai-kiai keturunan Wali Songo itu banyak, saya bukan mengada-ada atau mengarang. Di mata saya, konflik itu benar-benar telah selesai. Sampai sekarang saya sering berkumpul dengan habaib, baik di Jawa, luar Jawa, Malaysia, dan Singapura. Bahkan saya meminta maaf kalau bertemu Habib yang tahu soal konflik lama itu. Saya juga sering bertemu dan mesra dengan Habib Taufik Assegaf, Ketua Umum Rabito Alawiyah sekarang. Habib Taufik juga masih suka datang ke acara hail kakek saya. Beliau juga pernah mengundang saya ke kantor Rabito Alawiyah Pasuruan untuk diskusi bersama kiai-kiai ahli nasab Madura. Saya juga pernah ke rumah beliau menemani kiai-kiai Madura untuk diskusi soal keumatan. Sekali lagi, konflik Rabito Alawiyah dengan saya sebagai pendiri lembaga Majelis Zuriyat Wali Songo benar-benar telah selesai. Namun rupanya banyak keluarga Wali Songo yang masih sakit hati sampai sekarang. Oknum Balwi pun rupanya masih suka mencibir, sehingga perang dingin terus berlangsung di belakang saya. Kemudian dalam 1 bulan ini menjadi perang panas, karena tersulut oleh statement cebong dan Kadrun. Dengan demikian, pembaca bisa memahami, kenapa masalah yang sangat sederhana ini kemudian menjadi sebab keributan sangat serius, yaitu karena luka lama dan perseteruan cebong Kadrun. Baiklah, sekarang kita memasuki analisa kasus. Menurut saya, konflik sekarang ini berawal dari statement Gus Fuad yang memarahi kelompok keras dari kalangan habaib. Ingat, kelompok keras menurut penilaian Gus Fuad. Beliau berpendapat, bahwa sikap keras apalagi ceramah kasar itu dapat memicu provokasi dan perpecahan. Beliau berpendapat, bahwa kebanyakan para penceramah dari kalangan habaib itu keras, bahkan yang tidak keras dari 100 pendakwah habaib hanya 2-3 orang saja. Ingat juga, ini hanya pendapat Gus Fuad. Kata Gus Fuad juga, habaib tidak usah dakwah kecuali habaib yang lembut saja. Ayo kita bedah satu persatu. Yang pertama mengenai sikap keras dan ceramah kasar. Sebenarnya bab ini bisa panjang kalau mau dibahas secara detail, bahkan bisa jadi 1 buku. Singkatnya, keras dan kasar itu 2 hal berbeda. Keras bisa berarti kaku dan marah, sedangkan kasar adalah kata lain dari tidak beradab. Keras itu bisa salah, bahkan bisa fatal, namun ada tempat dan keadaan yang terkadang memang harus, atau sebaiknya menggunakan cara keras. Keras itu hanya bisa digunakan oleh orang yang punya pengaruh. Misalnya orang tua kepada anaknya yang bandel, ulama pada santri dan jamaahnya yang sering melanggar syariat, pejabat pada rakyatnya yang susah diatur. Kalau anak tidak boleh memberi nasihat dengan keras pada orang tua, demikian orang awam pada tokoh, apalagi rakyat pada penguasa. Jangan berdalih menggunakan cara keras Sayyidina Umar untuk berdakwah, oleh siapapun kepada siapapun. Sayyidina Umar kadang keras itu karena beliau khalifah, dan yang dikerasin adalah rakyat beliau yang dianggap bandel. Seandainya beliau rakyat jelata dan hendak menasehati penguasa, maka pasti lain cerita. Adapun anak ketika mau memberi nasihat pada orang tua, atau rakyat pada penguasa, atau orang yang lemah pada kelompok yang kuat, maka teladanilah Rasulullah saat masih di Makkah. 13 tahun beliau dan para sahabat menjadi orang yang lemah,
bagaimana cara dakwah beliau saat dalam posisi lemah itu? Apakah beliau keras pada Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain, yang saat itu jauh lebih berpengaruh di Makkah? Tidak, beliau hanya menyampaikan apa adanya, dengan argumentasi cerdas serta menunjukkan kesabaran. Kalau beliau keras, dakwah beliau bukan hanya akan terancam gagal, tapi beliau atau para pengikut beliau juga akan dicelakai oleh musyrikin yang berpengaruh itu. Jadi, sikap dan cara dakwah Rasulullah saat di Makkah bisa kita teladani. Ketika kondisi kita lemah, seperti saat kita jadi rakyat dan hendak memberi nasihat pada penguasa. Sedangkan saat Rasulullah di Madinah, beliau telah menjadi orang kuat nomor satu di sana. Beliau pun terkadang bersikap keras, yaitu pada musuh-musuh kemanusiaan dan kebenaran yang susah diajak damai dengan cara lembut. Maka kalau Anda pendakwa yang suka marah, jadilah presiden dulu baru marah-marahin Kapolri kalau tidak tegas pada pelanggaran judi misalnya. Kalau Anda hanya rakyat biasa dan hendak menasehati presiden, maka gunakan cara yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa ketika hendak berdakwah pada Raja Firaun. Al-Quran menceritakan kisah Nabi Musa itu agar kita meneladani beliau. Sedangkan memberi nasihat dengan kasar itu tidak boleh digunakan di semua tempat dan semua keadaan, seperti mengumpat dengan menyebut semisal kalimat jancuk, asu, celeng, matamu picek, dan sebagainya. Tadi saya katakan, bahwa keras itu bahkan bisa fatal, dan akan menjadi fatal sekali apabila dibarengi dengan kata-kata kasar. Misalnya pada suatu malam ada pejabat zalim yang mulai sadar dan hendak memperbaiki diri. Dia berniat esok harinya akan mendiskusikan hal ini dengan para penasehat ahli dan orang-orang kepercayaannya. Namun begitu bangun tidur ia mendapat kiriman link YouTube berisi ceramah yang mencaci maki dirinya. Ia dibilang bodoh, goblok, anjing, babi, banci, pengecut dan sebagainya. Ia pun menjadi jengkel, dan lupa kalau tadi malam sudah sadar dan berniat untuk memperbaiki diri. Berhari-hari ia larut dalam kejengkelan, apalagi teman-temannya juga memanas-manasi, ia pun tidak jadi memperbaiki diri. Demi Allah, pendakwa dalam YouTube tadi bukannya membawa orang lebih dekat pada Allah, tapi malah membawa orang lebih dekat pada setan. Jadi, dakwah dengan cara keras itu memang bisa menimbulkan perpecahan, dan dengan cara kasar itu salah. Kalau itu yang dimaksud oleh Gus Fuad, maka saya setuju. Bahkan orang yang dakwahnya cenderung seperti itu memang sebaiknya tidak usah berceramah. Karena bukan memperbaiki tapi malah merusak atau menambah kerusakan lain. Berceramah itu beda dengan mengajar, semua orang alim bisa mengajar, tapi ceramah perlu bakat khusus dan pengalaman bersosialisasi. Kalau sekiranya tidak ada bakat berceramah, sebaiknya ambil bagian mengajar saja, duduk manis di pesantren. Nah, terkait dakwah keras dan kasar ini ranahnya adalah diskusi, yang saya jelaskan tadi adalah pendapat saya, yang berbeda dengan saya silakan ajukan pendapat. Saya juga senang sekali menyimak ilmu dari siapapun, termasuk dari orang yang tidak sefaham dengan saya. Yang kedua, mengenai kata Gus Fuad bahwa kebanyakan habaib dakwahnya keras. Dalam hal ini saya serahkan pada publik, justru ini yang mestinya didiskusikan dari awal. Benarkah kebanyakan habaib dakwahnya keras atau kasar? Berapa persen yang keras, berapa persen yang kasar? Yang setuju dengan Gus Fuad tinggal keluarkan saja argumentasi dan contoh-contoh ceramah yang dianggap keras dan kasar itu. Yang tidak setuju tinggal keluarkan juga argumentasinya. Dan satu hal hendaknya diperhatikan, yaitu dengarkanlah pendapat publik, karena merekalah objek dakwah itu. Ibarat berjualan, publik adalah konsumen yang perlu didengar pendapatnya, apalagi keluhannya. Yang ketiga, mengenai tuduhan bahwa Gus Fuad dianggap benci Ahlul Bait gara-gara memarahi habaib. Nah, dalam hal ini umat memang perlu didewasakan. Orang-orang sering berpikir, bahwa kalau mengkritik seorang Habib berarti benci semua Habib. Kalau mengkritik seorang Arab berarti benci semua yang berbau Arab. Kalau mengkritik seorang Cina berarti benci semua yang berbau Cina. Ini terlalu kekanak-kanakan bagi sebuah bangsa yang memiliki banyak pesantren, sekolah dan kampus. Ayolah kita berlatih untuk membiasakan husnuzon dan bersikap adil. Baiklah, misalnya si fulan itu salah, pastikan dulu seberapa salahnya, disengaja atau tidak, meminta maaf atau tidak, siap dihukum atau tidak. Jangan kita menghukum orang lebih dari kesalahannya, karena Allah juga akan mempertanyakan orang yang menilai dan menghukum kesalahan itu. Menurut saya Gus Fuad juga salah, karena statement di publik itu beliau sampaikan dengan nada marah. Saya sendiri ada kerasnya, tanyakan saja pada teman-teman dekat saya termasuk orang yang memiliki karakter keras. Saya juga sering bersikap keras karena tidak sabar untuk menahan diri, tapi sikap keras itu selalu saya ambil di tempat tertutup. Saya kritik kiai-kiai di forum khusus kiai, bukan di panggung apalagi media. Sekali lagi, menurut saya Gus Fuad itu salah,
karena statement di publik itu beliau sampaikan dengan nada marah. Namun Gus Fuad bisa saja membela diri, misalnya beliau berkata, "Saya marah karena hal ini saya anggap sangat serius. Dampaknya adalah kekacauan umat dan sangat merugikan Islam. Kekhawatiran itu membuat saya tidak bisa menahan amarah." Kalau beliau bilang begitu, kita mau bilang apa? Nah, kembali lagi bahwa ini adalah sebuah bahan untuk diskusi, bukan jadi bahan saling mencaci. Yang keempat, mengenai ucapan pendukung Gus Fuad bahwa beliau adalah keturunan Sunan Ampel.